Bekasi, diantar istri dan driver ya dari Bekasi. Kebetulan anak sedang di Salatiga, usia sekitar 55, punya riwayat diabetes, sekarang sudah 150. Awalnya berapa Bang? 400. Diabetes ini momok buat pria terutama, karena meskipun nggak semua, tapi sebagian besar nyambungnya ke tiangnya, ya nyambung, tapi nggak semua. Biasanya nggak pernah lihat pada yang panjang kan, kedinginan. Kita ulang lagi Bang. Pria kalau udah sempat kena diabetes tinggi, apalagi udah nyampe ke tiangnya, kalaupun diabetes ini bahkan kembali normal, kalau ini sudah sempat terserang, ini sulit sekali normal kembali, sulit. Kebanyakan gitu kasus yang tak tangani. Satu itu, meskipun sudah normal, ininya nggak mau normal lagi. Yang kedua, abang ini basic olahraganya sepedaan. Ya. Iya, tapi semenjak Mbak Anda bilang stop ya. Iya, basicnya Iya, sebelum berinteraksi dengan saya bersepeda. Memang Bang, bersepeda itu bagus untuk stamina jantung, untuk kekuatan tulang dan otot. Tapi pria nggak cuma butuh sehat. Sehat semuanya bagus, ininya begini nggak sehat. Ya, betul ya. Nah, neraka ya buat cowok ya. Neraka juga buat cewek. Nah ya, abang justru basicnya bersepeda. Bisa jawab nggak Bang? Kenapa aku melarang pria bersepeda? Bahkan saat ininya baik-baik saja. Kalau soal tekanan di bokong bawah, aku nggak melarang bersepeda. Tapi gini, woi, yang pada hobi sepeda, jok sepedanya ganti yang gini dong, aman. Ya, dimodif dong jok sepedanya kayak gini. Itu kalau alasannya karena joknya. Tapi saya pernah googling, ada seseorang dari sebuah dunia, aku nggak mau sebutin dari dunia mana dia. Kalau aku Bang, bukan itu alasannya. Kalau nggak bolehnya hanya karena joknya yang keras, bisa dimodif empuk. Kalau karena joknya yang kecil, bisa dimodif gini. Dan akhirnya boleh kalau alasannya di joknya. Bukan. Duduk saja tanpa beraktivitas itu sudah tidak bagus untuk area panggul, terutama yang di dalam rongga sini. Apalagi abang duduknya kayak gitu. Sebenarnya saat aku galak ngomelin, itu buat siapa Bang? Kita sendiri. Iya, bukan buat aku. Kalau aku pengen deras nih uang yang masuk, aku nggak mau galak, aku nggak mau ngomel-ngomel, aku pengen yang ramah, terkesan baik, orang jadi nggak takut, menjerumuskan. Nah iya, menipu. Cuma, terapisnya ramah, baik, prosesnya enak, orang kesini terus, gitu. Tapi dengan judes begini, kata peraturan orang biar mikir, nggak butuh banget nggak usah. Kalau yang bernyali besar, nggak takut tertipu dan memang benar-benar merasa butuh, kayak abang nih, ditolak nih, duitnya mau dibalikin, nggak mau karena butuh kan. Nah, kalau udah butuh Bang, mau galak, mau judes, mau tua, mau nenek-nenek, mau kayak apa, mau jauh, abang tetap datang gitu. Kenapa aku nggak suka dan bahkan melarang? Kok sepeda nggak boleh? Buat jantung bagus, buat kekuatan tulang, otot, stamina, kebugaran, artinya buat kesehatan tuh dapatnya banyak. Tapi karena memang fokusnya untuk di sini, aku mempelajari ini kelemahannya apa ya. Saat feelingku, kamu jangan sepedaan. Aku ciptakan pertanyaan lagi Bang. Saat aku menemukan sebuah statement ya, pria kalau sepedaan buruk dah buat panggul, area panggul.
Aku harus menemukan jawabannya yang tepat. Sebelum menemukan jawabannya, aku cari pertanyaan-pertanyaan dulu. Apa tentang joknya ya? Kok hati kecilku nggak bolehin? Apa tentang posisi begininya ya? Kok aku nggak bolehin? Jawabanku bang, duduk saja, nggak ngapa-ngapain. Rongga di sini lama-lama menyempit. Duduk aja, nggak ngapa-ngapain. Dia menyempit. Karena rongga ini nggak ada penyangganya bang, nggak ada penyangganya. Suatu ruangan rongga ya, satu gravitasi bumi, kedua tekanan benda di atasnya. Ada kemungkinan gini nggak? Ada. Ya, pakai logika. Ya. Tapi aku bukan belajar secara akademik ya, lebih ke feeling kemudian tak cari tahu sendiri. Ada kemungkinan begini nggak? Ada. Ya, satu yang jelas gravitasi bumi. Benda seberat apapun kena gravitasi bumi gini kok, apalagi dia sebuah rongga. Ya. Kalau bahasa Jawanya gini, kecuali dia dicoak. Kalau orang Jawa bilang dicoak, apa ya? Kecuali dia ada tiangnya, nggak mungkin dia gini. Ada tiangnya tuh, ini rongga. Nah, tiangnya di dalam rongga, mungkin dia nggak jatuh dan nggak menyempit. Nah, padahal tiang dia itu cuma kerangka di pinggir-pinggirnya, penyangganya. Nah, kalau beban dia berlebihan kan dia tetap bisa begini, karena dalamnya nggak ada penyangganya. Jadi satu, dia bisa mengalami perubahan bentuk. Bentuk tuh bukan berarti bundar jadi persegi, enggak. Harusnya gini, ini gini dikit. Ya, perubahan bentuk karena dia sebuah ruang. Kemudian gravitasi bumi ini juga didukung oleh beban bodi atas meskipun kurus. Sebuah benda yang terletak di sebuah benda juga, karena gravitasi bumi meskipun dia tipis aja beratnya, ada efek tekan pasti. Itu tentang duduk meskipun tidak beraktivitas, diam aja. Apalagi di kantor, ini ada aktivitas, kayaknya ringan ya, pergerakan otot bang. Berarti didukung oleh sendi tulang biasanya ya, pergerakan otot. Sekecil apapun itu akan menimbulkan peregangan dan pembakaran, apalagi kalau dilakukan secara intens, terus menerus, monoton. Duduk di kantor terus, aku duduk diem loh mbak, nggak kerja berat, cuma ngetik, apalah gitu ya. Lihat aja. Biasanya di sini nanti akan ada perubahan, bahkan bukan hanya di rongga area panggul, di atasnya. Ini sebenarnya rongga besar bang, tapi dibatasi sama sebuah jaringan supaya yang di dalam sini nggak turun. Akhirnya rongga ini terbagi dua, atas dan bawah. Yang kita bahas rongga bawah itu duduk tanpa beraktivitas atau duduk biasa, aktivitas ringan di kantor. Sekarang levelnya lebih tinggi lagi. Abang dengan alasan berolahraga, artinya menghasilkan pembakaran kalori, bersepeda. Kalori yang dibakar berlipat ganda dibanding duduk biasa atau gini aja. Karena dilakukan dengan posisi duduk, meskipun alasannya berolahraga untuk membakar kalori, kaki abang naik turun saat goes. Ini mempersulit hasil pembakaran bodi atas saat begini turun. Abang perlahan-lahan. Pembuktiannya adalah lihat aja lama-lama perutnya, pantatnya kayak ngebentuk. Ini dempal. Kenapa nggak turun ke sini? Kalau di sini udah dempal, biasanya otomatis sebelum ini kan ini dulu bang. Mampirnya kan ke sini dulu, turun pelan-pelan karena ini gerakan ini menahan. Yang di sini nggak turun, ingat rongga abang. Oke lah. Betul sih. Nah, masuk ke sini bang, masuk ke sini. Kalau udah masuk ke sini, kita bahasnya rongga yang bawah, ya, yang berkaitan dengan keluhan abang. Kan dua-duanya ditekan tuh, gas dan rem. Mau gini pun susah. Selain sudah terserang diabetes, sempat terserang
olahraganya bersepeda. Kemungkinan yang terjadi meskipun kurus, karena meskipun kurus saat kita bersepeda tetap saja ada kalori yang terbakar, bukan cuma yang gemuk aja. Artinya tetap ada peluang lelehan lemak itu masuk ke sini meskipun kurus, karena sama aja tetap ada upaya pembakaran kalori. Dalam rongga ini yang kita bahas gasnya dulu, pendukung sistem reproduksi itu kan banyak banget tuh. Kalau lemak itu kemudian nggak usah menyusup ke sini banyak deh, dikit aja. Ini seolah ruang gerak itu jadi menyempit bisa, atau yang di sini ini akan mengganggu saluran-saluran pendukung organ reproduksi saat beraktivitas yang mendukung sistem reproduksi saat aktif. Saluran ini bukan hanya pembuluh darah, kita udah tahu ya, banyak saluran pendukung sistem reproduksi yang erat kaitannya dengan organ reproduksi, terutama yang internal. Nggak usah kita bicarakan yang eksternal, meskipun yang abang keluhkan ini secara eksternal performanya buruk, tapi kan abang udah tahu ini buruk karena apa. 99% karena apa? Karena ada gangguan internalnya ya. Jadi kemungkinan yang terjadi saat abang bersepeda, saluran-saluran ini sudah tidak normal. Misalnya harusnya nutrisinya cepat nyampe, darah nggak jadi cepat nyampe, apalagi sudah ada kadar gula itu tadi sempat ya, meskipun. Nah, aku kenapa kok masih tetap tak bahas aja soal diabetes, padahal aku kan udah normal, aku kan udah turun. Iya bang, karena dari pengalaman yang udah normal pun kalau ini udah keserang, pulihnya tuh susah bang, residunya katanya. Nah, terus itu tentang gasnya. Satu, sempat kena diabetes. Kedua, olahraganya malah bersepeda, bukan membantu supaya darah cepat masuk ke sini, tapi tanpa abang sadari abang memperlambat nutrisinya, suplai atau support sistem reproduksi. Nah, saat sistem reproduksi ini aktif, abang tahu sendiri melibatkan banyak sekali organ reproduksi. Mereka butuh permen, butuh iming-iming. Nih tak kasih ini biar kerjamu agresif. Nah, abang nggak ngasih ini, malah menghambat. Jangan kasih dulu. Saat duduk lama, apalagi dengan alasan bersepeda, seolah terselamatkan sepeda. Ya, tapi kok sambil duduk, gitu. Tak kasih contoh aja. Apalagi sampai ini ku suka kesemutan loh Mbak Ana. Kadang kayak hilang. Nah, pikirkan saat kita kesemutan tuh sebenarnya kenapa bang? Aliran darah nggak lancar. Kalau sampai ngerasa itunya kesemutan, apalagi berasa hilang, hati-hati, sensornya meredup tuh. Bersepeda motor lama, gitu ya, perjalanan jauh, suka kan orang sering bilang kesemutan atau ininya berasa hilang. Itu bukan olahraga. Nah, kalau menurut saya nih, fatalnya adalah saat bersepeda, abang mengandalkan atau dengan PD-nya, aku rutin olahraga, dipakai untuk alasan olahraga. Padahal, maaf aja, aku yang sering menangani orang-orang yang macam abang, itu bukan olahraga bang, merusak ini. Maaf ya, gitu ya. Tapi mungkin pendapatku berseberangan. Tapi aku bisa berpendapat demikian karena aku tahu efek-efek buruknya itu nanti di mana. Jadi kalau pengen menjaga kesehatan, kemudian stamina buat nguatin otot, tulang, itu kan banyak pilihannya, nggak harus bersepeda. Nah, cuma biasanya pria, terutama di usia matang, memilih bersepeda. Kira-kira kalau abang sendiri karena apa? Enjoy aja sih sebenarnya. Satu, enjoy. Kedua, mungkin ada komunitas, ada teman, ya ada juga kayak gitu. Kita adalah nggak begitu capek bang, karena sambil duduk. Ya, salah. Pria yang mau capek kakinya, rahasia kepriaan ada di kedua kakinya. Jadi kalau olahraga yang males, capek ininya, keserang itunya gitu. Jadi rahasia kepriaan itu di kedua kakinya. Misalnya nih ya, orang yang lumpuh, stroke, ada gangguan di kaki, kemungkinan besar ininya juga kena. Ya, itu kan sudah, aku memang secara ilmiah mungkin ya nggak bisa buktiin, tapi kan dari pengalaman yang udah gitu loh.
klien dari Bogor 7 tahun kena stroke, mati, ininya mati, sama kayak abang. Dari situ kan udah jelas, oh berarti rahasia kepriaan ada di mana? Di ini bang. Kalau abang rajin olahraga tapi malas capek, nggak mau pegel ininya, hati-hati. Abang nggak sayang untuk ini capek, ya ada upaya meskipun nggak sengaja karena nggak tahu untuk mempertahankan performa ini.